Pemirsa, jika kita berkunjung ke Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, salah satu bangunan unik yang akan kita temui adalah masjid tanpa mihrab atau arah sholat. Ya, ternyata masjid tanpa mihrab ini memiliki kisah sejarah yang sangat penting, khususnya kisah awal mula masuknya Islam ke Tanah Bima. Nah, pemirsa, apa sebenarnya maksud dibangunnya masjid tanpa mihrab ini? Berikut rahasia zaman. Bima, sebuah kota yang dianugerahi keindahan alam oleh Sang Pencipta. Bentang alamnya mempesona. Tak hanya itu, bentuk setiap bangunan di wilayah yang memiliki nama lain Danam Bojo ini pun menyimpan sebuah rahasia yang menanti untuk diungkapkan. Arsitektur bangunan yang ada di Kota Bima sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perjalanan panjang sejarah yang telah dilaluinya. Bila Anda perhatikan ketika Anda sedang berjalan-jalan di kota ini, banyak gedung-gedung yang dibangun berdasarkan bentuk segi delapan. Namun benarkah bentuk ini memiliki arti dan menjadi sebuah tanda masuk serta berkembangnya Islam di kota ini? Bentuk segi delapan merupakan sebuah konsep pemahaman masyarakat Bima sejak dahulu dalam menentukan pemimpin mereka. Bentuk ini dikenal dengan nama Guswaru. Guswaru itu kan 8 sendi kepemimpinan di Tanah Bima ini. Dulu proses pengangkatan kepemimpinan itu melalui tahapan yang dinamakan Angguswaru, 8 sendi kepemimpinan itu. Antara lain ya harus bertakwa, harus memiliki ilmu pengetahuan atau kapasitas intelektual, kemudian harus orang yang berada di tengah-tengah masyarakat, harus orang yang bisa menyatukan kata dengan perbuatan, kalau dalam istilahnya gahirawi pahu gitu ya. Tak hanya menjadi inspirasi dalam pembangunan gedung di Bima, Guswaru ternyata juga memiliki kaitan erat dengan berdirinya sebuah masjid kuno yang menjadi awal mula pusat penyebaran Islam di Tanah Bima, Masjid Kalodu. Pembangunan Masjid Kalodu berawal dari pelarian putra mahkota yang bernama Lakai untuk menghindari niat jahat sang paman Salisi yang ingin mengambil alih kekuasaannya. Lakai yang berencana mengambil alih tahta warisan ayahnya mencari bantuan dari para mubalik Sulawesi Selatan yang baru datang di wilayah Sape untuk menyebarkan agama Islam di Bima. Para mubalik pun menyetujui untuk membantu Lakai, namun dengan sebuah syarat. Lakai harus memeluk agama Islam dan membantu menyebarkannya di Tanah Bima. Tanpa diduga, sang putra mahkota ini dengan senang hati memeluk agama Allah ini. Tepatnya sejak 15 Robiul Awal 1030 Hijriah atau 7 Februari 1621 Masehi, sang putra mahkota pun memeluk agama Islam. Bersama para pengikutnya, Lakai kemudian kembali ke daerah Kalodu untuk bersembunyi, menanti bantuan sekaligus melakukan syiar agama Islam. Sepintas, memang tidak ada yang istimewa dari bangunan yang terlihat di belakang saya ini. Namun ternyata, saya menyangka bahwa bangunan ini merupakan sebuah masjid dan menjadi awal mula pusat penyebaran dakwah serta agama Islam yang ada di Bima. Masjid Kalodu ini dibangun dengan bentuk segi 4 sama sisi. Hal ini merupakan simbol dari 4 orang putra dan keluarga kerajaan yang pertama kali memeluk agama Islam. Konsep Guswaru yang dipadukan dengan ajaran Islam pun mereka terapkan di dalam bangunan masjid ini. Hal itu terlihat dari letak dan bentuk tiang-tiang di tengah masjid yang membentuk segi 8. Selain bentuknya yang dibangun berdasarkan perpaduan adat dan agama, satu lagi yang membuat masjid ini semakin unik adalah tidak adanya mihrab atau arah kiblat yang biasa ditemui pada sebuah masjid. Ya, itu semua bentuk kamuflase sebenarnya, karena kalau ada mihrabnya kan kelihatan gitu.
melainkan mereka membangun dengan pola bangunan yang kalau dalam bahasa Bima itu kan Gusuwaru. Ada 8 orang pendirinya kan, 4 serangkai teman-temannya Laka itu atau Abdul Kahir dengan 4 mubalik yang dari Makassar itu. Karena tidak adanya mihrab, maka ibadah sholat dilakukan dengan panduan arah terbenamnya matahari. Masuknya waktu sholat juga mereka tentukan berdasarkan bayangan dari sebuah tongkat yang diletakkan berdiri tegak menghadap matahari. Dalam dakwahnya, Lakai yang telah mengganti namanya menjadi Abdul Kahir menggunakan kebudayaan serta tradisi lokal untuk menarik warga sekitar agar memeluk Islam. Perlahan, dakwah Abdul Kahir membuahkan hasil. Seluruh masyarakat desa di sekitar masjid akhirnya memeluk ajaran Islam. Karena hal itu pula, Masjid Kalodu dikenal sebagai Masjid Kamina, yang berarti masyarakat yang pertama mengaminkan atau menyetujui untuk masuk Islam. Bantuan yang diberikan oleh kerajaan dari Sulawesi Selatan akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1640 dan mengembalikan sang putra mahkota pada tahtanya. Sejak saat itulah, penyebaran Islam di Bima pun semakin meluas dan turut mengubah kerajaan Bima menjadi kerajaan yang berasaskan Islam yang dipimpin oleh Sultan Abdul Kahir. Semakin melekatnya agama Islam di Bima dapat pula terlihat dari lambang Kesultanan Bima yang berbentuk burung Garuda kembar. Hal ini menjadi falsafah kerajaan yang berdasarkan dui sila, yakni hukum adat dan hukum Islam. Masjid Kalodu kini masih berdiri kokoh dan telah menjadi cagar budaya yang dilindungi negara. Para sesepuh desa juga masih melestarikan tradisi yang sejak dulu ada di masjid ini. Mereka duduk berkumpul pada 8 tiang untuk melakukan pengajian dan pengkajian. Dalam setiap kajiannya, mereka saling bertukar pikiran dan membahas satu demi satu ayat Al-Quran untuk ditelaah sesuai pemahaman mereka. Salah satunya adalah mereka mengibaratkan sholat 5 waktu seperti bagian tubuh mereka. Bila satu saja tidak dikerjakan, maka mereka akan cacat selamanya. Pengkajiannya seperti inilah, kan ada namanya buku pekihi, adanya namanya 2 kalimat yang memenuhi dunia dan langit. Seperti itu dia pengkajian. Nah, sehingga pada saat itu dia ingatlah, ketika saya ini adalah berbuat kan seperti itu dia, angan-angan dia itu, angan-angannya itu, maka angan-angan yang berbuat baik itu dikatakan ilham Allah yang Maha Kuasa. Ajaran agama Islam yang semakin melekat dalam keseharian masyarakat Bima turut pula berakulturasi dengan tradisi lokal. Salah satunya terlihat dari pantun lepas yang dulu berisi kisah percintaan dan hubungan manusia dengan manusia. Kini tradisi itu berubah menjadi pantun yang syarat dengan nuansa Islami, seperti ajakan mendirikan sholat dan mengingat kematian bila ajal telah tiba. Meski tanpa mihrab dan harus melalui konflik pada awal penyebarannya, pada akhirnya Islam telah mendamaikan dan memberikan ketentraman bagi setiap warga Bima. Meski bersembunyi di loteng, seorang perampok berhasil dibekuk polisi yang menggerebek rumahnya. Pelajar tewas tergulung ombak, keluarga histeris. Saksikan saat lagi, tetaplah di Redaksi Pagi.